Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kita, yaitu PPT dengan judul Sistem Lembaga Keuangan. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, di sini izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Dari Ayu Sinta, Ihwanuddin, Diah Riza, dan yang terakhir saya sendiri, Divani. Baik, kita akan masuk ke pembahasan utama mulai dari slide nomor 3, yaitu pengertian dari lembaga keuangan secara umum. Lembaga yang mengatur keuangan ini memiliki arti yang jelas, yakni suatu lembaga untuk menghimpun dana dari masyarakat sekaligus menanamkan dana tersebut dalam bentuk lain, berupa aset keuangan. Contohnya seperti kredit, berbagai surat-surat yang berharga, giro, serta aktiva produktif lain yang bersangkutan dengan lembaga bank atau non-bank. Sedangkan otoritas dari jasa keuangan ini memiliki pengertian sebagai suatu bidang keuangan yang memiliki peranan untuk menarik keluar sejumlah uang lalu menyalurkan pada masyarakat. Lembaga ini juga memiliki pengertian sebagai lembaga yang memfasilitasi produk di bidangnya dan memutar arus uang yang berada dalam perekonomian suatu tempat, baik menarik uang masyarakat untuk masyarakat lain yang lebih pantas atau hanya memfasilitasi penyimpanannya saja. Next. Untuk selanjutnya dengan saya Riza. Sistem lembaga keuangan. Sistem lembaga keuangan mengacu pada jaringan entitas seperti bank, asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya yang berperan dalam mengelola, mengalokasikan, dan menyediakan dana serta sumber daya keuangan untuk masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Next. Peran dari lembaga yang mengatur keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan tentunya memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah sebagai perantara antara pemilik dari modal yang disimpan, ada juga pasar utang yang bertanggung jawab dalam hal penyaluran dana yang dipinjam tersebut. Fungsi lainnya adalah melancarkan pertukaran produk, baik barang atau jasa, dengan cara yang lebih praktis sekali gesek dengan kartu kredit. Meski yang menjadi alat pertukaran memang tetap uang, adapun manfaat lain yang lebih banyak adalah membantu orang yang kekurangan dan sedang butuh uang melalui proses meminjam dari investor ini. Next, peran dari lembaga yang mengatur keuangan di Indonesia. Sedangkan dalam bidang perekonomian, fungsi dari lembaga keuangan ini adalah sebagai pencetak uang rupiah dengan tujuan mempermudah transaksi di Indonesia, sekaligus memperhatikan kemajuan perekonomian dengan masyarakat dan perusahaan mikro atau bahkan makro. Bank umum juga memiliki peran besar dalam pembuatan cek dan pengaturan dari berbagai pengaturan dalam bidang keuangan, terutama bagi masyarakat dan berbagai oknum lain yang berkaitan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Ayu Sinta. Sistem lembaga keuangan memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama, bank. Bank adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari nasabahnya dan memberikan pinjaman serta layanan keuangan lainnya. Mereka memiliki peran penting dalam menyediakan likuiditas kepada masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi. Yang kedua, lembaga asuransi. Lembaga asuransi menyediakan perlindungan keuangan melalui polis asuransi. Mereka mengumpulkan premi dari nasabah dan membayar klaim ketika terjadi kerugian atau insiden tertentu. Next, yang ketiga, pasar modal. Pasar modal adalah tempat di mana investor membeli dan menjual instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan derivatif. Ini memungkinkan perusahaan dan pemerintah untuk mendapatkan modal melalui penawaran saham atau obligasi. Yang keempat, lembaga keuangan non-bank. Selain bank, ada lembaga keuangan bank seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dana pensiun, dan dana investasi yang menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan. Next, sistem lembaga keuangan memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menyediakan sumber daya keuangan, membantu dalam alokasi dana, dan mengurangi risiko finansial. Mereka juga berperan dalam menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, lembaga keuangan biasanya diatur oleh pemerintah atau otoritas keuangan untuk memastikan kestabilan sistem keuangan, melindungi hak konsumen, dan mencegah praktek-praktek yang merugikan. Regulasi dan pengawasan berperan penting dalam menjaga integritas sistem lembaga keuangan. Penting juga untuk diingat bahwa sistem lembaga keuangan terus berkembang seiring waktu, terutama dengan kemajuan teknologi dan inovasi dalam industri keuangan. Misalnya, fintech atau teknologi keuangan telah memainkan peran besar dalam mengubah cara layanan keuangan disediakan dan diakses oleh individu dan bisnis. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk slide nomor 10 dengan saya Muhammad Ikhwanuddin. Jenis-jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi 2. Sesuai bentuk serta fungsi dari lembaganya, berikut jenis-jenis lembaga keuangan. 1. Lembaga keuangan bank. Jenis-jenis lembaga keuangan yang pertama adalah lembaga keuangan bank atau Depository Financial Institution. Artinya adalah lembaga perantara keuangan di mana memiliki wewenang menerima serta menghimpun simpanan dana, meminjamkannya sampai menerbitkan nota bank. 2. Lembaga keuangan non-bank. Jenis berikutnya adalah lembaga keuangan non-bank atau non-depository financial institution, atau disebut juga dengan lembaga keuangan bukan bank, LKBB, yaitu lembaga keuangan yang menjalankan proses penghimpunan dana melalui cara mengeluarkan surat-surat berharga. Proses penyaluran surat berharga kepada masyarakat bisa secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan lembaga keuangan jenis ini ialah mendanai investasi perusahaan dan menjadi bagian dalam pengembangan pasar modal dan pasar uang. Selain itu juga berfungsi sebagai pendorong pasar modal serta menopang modal usaha mikro, kecil, dan menengah. Next. Jenis-jenis lembaga keuangan. Sesuai dengan jenisnya, lembaga keuangan memiliki banyak contoh baik dari instansi negara sampai perusahaan. Berikut beberapa contoh lembaga keuangan. Lembaga keuangan bank. 1. Bank sentral. 2. Bank umum. 3. Bank perkreditatan rakyat. Adapun contoh lembaga keuangan non-bank sebagai berikut. 1. Perusahaan sewa guna atau leasing atau multifinance. 2. Pasar modal bursa efek. 3. Perusahaan modal ventura. 4. Koperasi simpan pinjam. 5. Perusahaan asuransi. 6. Pegadaian. 7. Perusahaan dana pensiun. 8. Lembaga keuangan mikro atau LKM. 9. Baitul Mal wal Tanwil atau BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Next. Fungsi lembaga keuangan. Adapun fungsi lembaga keuangan adalah salah satunya sebagai perantara dari pasar uang dan pemilik modal yang bertanggung jawab menyalurkan dana dari para investor untuk perusahaan yang memerlukan suntikan dana. Di luar itu berikut beberapa fungsi lembaga keuangan. 1. Mengumpulkan dana dari masyarakat dengan bentuk simpanan lalu menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam bentuk pinjaman, atau dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan memutar dana dari kalangan yang memiliki dana berlebih kepada yang membutuhkan. 2. Memberi pengetahuan dan informasi. Sebagai pihak yang ahli dalam aspek ekonomi, lembaga keuangan memiliki tugas menggunakan pengetahuannya untuk kepentingan nasabah. Selain itu, lembaga keuangan juga wajib menyebarkan informasi bermanfaat yang dapat berguna untuk nasabahnya. 3. Melancarkan pertukaran barang, jasa lewat uang serta instrumen lainnya seperti kredit. 4. Menciptakan dan memberikan likuiditas.
Demikian presentasi telah kami sampaikan. Kami dari kelompok 2 atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.